Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1301. Entah bertindak sesuai dengan reputasi Lord Alvarado, atau benar-benar membuat musuh keluar darinya. Jasper tidak mengatakan apa-apa, Lord Alvarado juga tidak mendesaknya. Pria itu menatap Jasper dengan sabar dengan senyum bermata bulan sabit. Perlahan, Jasper mengambil peralatan makannya dan menusuk sepotong daging domba. Dia mencelupkannya ke dalam bumbu dan perlahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sesaat kemudian, Jasper sedikit mengernyit. Ini pedas. Senyuman mata sabit Lord Alvarado tidak hilang saat dia menjawab, "Kamulah yang memilih untuk mencelupkan domba ke dalam rempah-rempah, tidak ada ruang untuk penyesalan." Namun Jasper mengambil piring dan menuangkan semuanya ke dalam hotpot. Tindakan ini membuat Lord Alvarado sedikit menyipitkan matanya. Melihat Lord Alvarado menyipitkan matanya, keempat pria di sudut ruangan menoleh untuk melihat Jasper dengan dingin pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Jasper detik berikutnya. Di belakang Jasper, setiap otot di tubuh Julian menegang dan dia bersiap untuk menyerang kapan saja. Namun, tepat di tengah badai, Jasper mengambil sendok dan langsung menyesap sup hotpot. Itu aromatik dan menyegarkan. Sup hotpot yang luar biasa. Dengar, bukankah masalahnya sudah selesai sekarang? Jasper memberitahu Lord Alvarado dengan senyum bermata bulan sabit. Lord Alvarado menatap hotpot dengan lapisan minyak cabai di atasnya dan berkata dengan tenang, "Tapi kau satu-satunya yang minum sup ini." Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Markis, sup hotpotnya ada di sini. Semua orang bisa meminumnya jika mereka mau, aku tidak akan menghentikan siapapun. Tapi aku tidak suka berbagi dengan orang lain," kata Lord Alvarado acuh tak acuh. "Markis, hidangan rempah-rempah ini milikku. Saya menuangkannya ke dalam sup, sekarang semua orang bisa mengambil bagian. Jika saya tidak menuangkannya, maka tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya," kata Jasper dengan tenang. Menatap Jasper, Lord Alvarado tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kamu sangat sombong. Ini bukan kesombongan." Jasper menggelengkan kepalanya saat dia membantah. "Aku bukan kamu, Lord Alvarado, aku juga bukan pangeran kecil, apalagi si coklat yang lumpuh. Aku hanya Jasper Line, seseorang dengan kelahiran yang tidak penting. Saya tidak memiliki paman yang kuat untuk mendukung saya, atau modal untuk mewarisi dari orang tua saya yang kaya. Semua yang saya miliki adalah sesuatu yang saya perjuangkan untuk diri saya sendiri. Jika saya tidak melakukan ini, saya sudah lama mati di jalanan." Tertawa terbahak-bahak, Lord Alvarado memberikan tawa palsu tetapi memandang Jasper dengan acuh tak acuh. Sepertinya tidak banyak yang bisa dibicarakan saat itu. "Aku bilang aku sibuk, jadi dengan berakhirnya makan malam ini, berakhir juga percakapan kita." Lord Alvarado kemudian bangkit. Jasper duduk di kursinya dan memperhatikan saat Lord Alvarado berjalan menuju pintu. Dia menunggu sampai Lord Alvarado baru saja akan pergi sebelum dia angkat bicara. "Markis, ini adalah hidangan rempah-rempah yang bernilai setidaknya 5 miliar. Apa kamu yakin tidak ingin mencobanya?" Lord Alvarado tiba-tiba berbalik ketika dia mendengar ini dan menatap Jasper tanpa ekspresi. Meskipun tidak ada ekspresi di wajah pria itu, kecantikan dan daya tariknya yang luar biasa membuat Jasper segera mengalihkan pandangannya dan meminta maaf atas dosa-dosanya dalam sekejap. "Ini masih masalah reputasi saya sampai saat ini. Tetapi jika Anda berbohong kepada saya, itu akan melibatkan kemampuan saya dan ini tidak akan diselesaikan dengan mudah," kata Lord Alvarado dengan tenang. Jasper tersenyum kecil dan menjawab, "Dalam 1 bulan, akan ada riak besar di seluruh perekonomian Barat. Dengan setidaknya 2 kali pengembalian." Melihat Lord Alvarado berdiri tanpa bergerak di tempatnya. Bab 1302.
Jasper tersenyum dan berdiri dengan sendok sup yang agak merah dan berkata, "Supnya ada di sini. Apakah Anda memilih untuk meminumnya atau tidak tergantung pada Anda, Markis." Lord Alvarado tersenyum, sangat halus seperti bunga-bunga halus yang bermekaran. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tuangkan anggur." Pria itu kembali ke tempat duduknya saat dia berbicara. Seorang wanita memikat berjalan ke sisi Jasper dan membungkuk untuk menuangkan anggur untuknya. Dengan kedua gelas dituangkan, Lord Alvarado memandang Jasper dengan penuh minat seolah-olah dia sedang mengagumi mainan baru. "Seberapa yakin kamu?" Lord Alvarado menyipitkan matanya dan bertanya. 90%, jawab Jasper. Alis yang terdefinisi dengan halus melengkung dan Lord Alvarado tersenyum. "Ini bukan lelucon yang lucu. Saya tidak memiliki kebiasaan membuang seluruh kekayaan dan hidup saya seperti lelucon," kata Jasper. Seolah puas dengan jawaban ini, Lord Alvarado berkata dengan senyum bermata bulan sabit, "Bagus. Ini adalah penawaran yang sesuai dengan reputasi saya. Jika ini berhasil, maka Anda dan saya bisa menjadi teman." Jasper tersenyum kecil. "Ini suatu kehormatan. Menarik." Lord Alvarado sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tahu bahwa Jasper tidak berani berbohong padanya. Jika tidak, alih-alih disuguhi hotpot yang enak, Jasper akan menghadapi kemungkinan dimasak di hotpot. Keluarga Northwest Alvarado memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Jasper adalah pria yang cerdas dan dia tahu pilihan apa yang harus diambil. Jadi Lord Alvarado tidak bertanya kepada Jasper dari mana kepercayaan dan jaminannya berasal. Yang dia inginkan hanyalah melihat hasil ketika saatnya tiba. Jika itu berarti Jasper harus mewujudkannya dengan sihir, maka biarlah. "Aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi ini hadiah dariku." Lord Alvarado melambaikan tangannya. "Bawa dia masuk." Salah satu pria berjas di sudut ruangan pergi dengan sopan. Sesaat kemudian, pintu kamar pribadi dibuka dan Scott yang ketakutan masuk. Begitu dia melihat Jasper, tatapan Scott langsung meledak dengan kebencian. "Jasper, kali ini kau benar-benar mati." Scott berteriak dengan arogan. Semua kekhawatiran sebelumnya dia telah menghilang begitu dia tahu bahwa keluarganya mengenal Lord Alvarado. Inilah Lord Alvarado yang sedang kita bicarakan. Pria yang sangat tangguh. Tidak peduli seberapa rendah profil keluarga Alvarado, mereka tetap disebut Duke of the Northwest karena suatu alasan. Yang diperlukan hanyalah kedutan jari baginya untuk menyingkirkan seseorang seperti Jasper. Berpikir bahwa Lord Alvarado mendukungnya, Scott berjalan ke Jasper dengan punggung lurus. "Persetan denganmu. Anda mungkin tidak pernah berharap keluarga Covington menjadi anak buah Lord Alvarado, ya? Apakah kamu tidak menyesali tindakanmu sekarang?" "Haha, aku bilang, sudah terlambat untuk menyesali apapun sekarang." Jasper menatap Scott yang sangat angkuh dan berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah anak buah Lord Alvarado sebelumnya? Kami tidak harus sampai ke titik ini jika itu masalahnya." Scott menganggap kata-kata bermakna Jasper sebagai ketakutan. Jadi dia menjadi lebih gembira. "Anda pikir Anda siapa? Siapa yang Anda kenal tentang Lord Alvarado?" Scott memiliki ekspresi sedih di wajahnya. "Aku akan membodohimu dan membunuhmu. Bukankah kamu bertingkah sombong barusan? Bukankah kamu sombong?" Scott kemudian menunjuk Julian di belakang Jasper dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, saya pikir anjing Anda adalah petarung yang baik. Bagaimana kalau kamu mencoba dan memamerkan gigimu di depan Lord Alvarado, ya?" Bab 1303. Scott terkekeh dengan bangga sebelum dia berlari ke sisi Lord Alvarado dengan menyanjung dan berkata dengan cara yang penjilat, "Markis, pria ini bodoh. Dia tidak hanya mencuri perusahaan yang Anda inginkan, tetapi dia bahkan mengatakan dia ingin menghancurkan keluarga Covington. Jika saya jadi Anda, saya hanya akan menyeret bajingan ini keluar untuk memberi makan anjing-anjing itu." Lord Alvarado menoleh untuk tersenyum pada Scott dengan mata sabit.
Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci? Scott secara naluriah tercengang ketika dia mendengar Lord Alvarado. Namun, melihat bagaimana Lord Alvarado masih tersenyum padanya, Scott tidak berpikir situasinya bisa terlalu buruk. Dia menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Lord Alvarado mengulurkan tangan dan melambai pada wanita di belakangnya. Dia segera menyerahkan sebotol anggur merah ke Markis. Bisa dilihat betapa akrabnya dia dengan apa yang akan dilakukan Markis selanjutnya. Lord Alvarado mengambil sebotol anggur dan tiba-tiba menghantamkannya ke kepala Scott. Bang! Botol tebal itu pecah dan anggur di dalamnya terciprat, disertai dengan teriakan tragis dan darah segar Scott. Scott menangkupkan tangan di atas kepalanya saat Lord Alvarado mengambil handuk panas dari wanita lain untuk menyeka tangannya. Senyum memikat di wajahnya tidak hilang saat dia berkata dengan lembut, "Aku benci ketika orang bersumpah di depanku." Ah, Tuhan Alvarado, saya minta maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Scott hampir mengalami gegar otak dari pukulan itu dan dia meratap dan memohon belas kasihan, mengabaikan rasa sakit yang membelah di kepalanya. Lord Alvarado kemudian menyendok semangkuk sup hotpot sebelum perlahan-lahan menuangkannya ke atas kepala Scott. Saat lukanya bertemu dengan sup hotpot panas yang mendidih, Scott segera mulai berjuang keras seperti ikan yang kehabisan air. Yang paling saya benci kedua, adalah ketika orang menyela saya. Lord Alvarado tidak melihat Scott yang meratap kesakitan setelah dia selesai. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat Jasper dengan gembira. Aku sudah membawanya padamu. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Jasper melirik betapa menyedihkannya Scott sebelum menghela nafas dalam hati. Scott adalah contoh yang digunakan Lord Alvarado untuk memperingatkan orang lain. Tentang siapa yang dia coba peringatkan, siapa lagi selain Jasper. Lord Alvarado memperingatkan dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan menemui akhir yang lebih tragis jika dia berbohong. Bawa dia pergi. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia sudah tidak berbahaya. Kata-kata ini telah menyegel nasib Scott. Seorang pria yang cocok melanjutkan untuk menyeret Scott yang hanya memiliki kekuatan untuk merintih pergi. Kamar pribadi itu masih diresapi dengan aroma hotpot, tetapi tidak lagi serasi seperti dulu. Lord Alvarado berdiri dan berkata, "Saya sangat sibuk, jadi saya akan kembali setelah saya memberi hormat kepada leluhur saya besok pagi. Seseorang akan memberikan Anda informasi kontak saya nanti, mengerti? Aku akan menghubungimu setelah waktunya tepat, Markis." Jasper mengangguk. Lord Alvarado tersenyum puas, kecantikannya yang luar biasa tampak sangat memikat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lord Alvarado berbalik dan pergi. Tatapan penasaran melintas di mata kedua wanita itu dan salah satu dari mereka memberi Jasper kartu nama. "Bapak, lain, ini adalah informasi kontak pribadi Markis." Jasper mengambil kartu nama itu dan mengangguk. "Terima kasih." Sambil tertawa kecil, wanita itu berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat Markis begitu ingin bernegosiasi. Anda pasti sangat cakap, Tuan Lain." Kemudian dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dada Jasper sebelum dia pergi dengan senyum seseorang yang lolos dari sesuatu yang buruk. Kamar pribadi segera dibiarkan kosong. Sudut bibir Jasper berkedut. Tuan Alvarado ini tidak hanya bertindak tidak biasa, tetapi bahkan pelayannya juga tidak biasa. "Jasper." Julian memanggil dan tiba di samping Jasper. "Jika kita bertarung, aku yakin bisa mengeluarkanmu tanpa cedera." Jasper tercengang sebelum dia bertanya sambil tersenyum, "Apakah menurutmu aku telah dianiaya karena aku tidak punya pilihan lain selain tunduk pada kehendak Lord Alvarado?" Tatapan Julian membunuh saat dia menjawab, "Lebih buruk dari yang terburuk, aku akan membunuhnya dengan mengorbankan nyawaku sendiri. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia mati, kan?" Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, meskipun dia tergerak oleh keinginan Julian untuk melindunginya. Dia menepuk bahu Julian dan berkata, "Tidak ada yang begitu sederhana di dunia ini.
Kami bukan bagian dari dongeng di mana kami bisa melakukan sesuatu tanpa konsekuensi. Dengan perusahaan sebesar JW, jadi bagaimana jika kita berhasil melarikan diri? Perusahaan akan tetap menderita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.